Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leonia Zari Putri. Di sini saya akan mereview materi tentang client server dan self pattern pada perkuliahan pola arsitektur perangkat lunak. Client server adalah jenis jaringan komputer di mana server melayani permintaan klien. Klien di sini adalah aplikasi atau perangkat yang meminta layanan atau sumber daya dari server. Server adalah entitas yang menyediakan layanan atau sumber daya tersebut. Nah, model ini umum digunakan dalam berbagai sistem komputer, termasuk web, basis data, dan permainan daring. Proses komunikasi di antara server dan klien selalu berjalan dua arah atau timbal balik. Pada gambar terdapat klien dan server. Komunikasi antara klien dan server biasanya terjadi melalui jaringan, di mana klien mengirimkan permintaan ke server dan server memproses permintaan tersebut, kemudian mengirimkan respon kembali ke klien. Selanjutnya, keuntungan dari jaringan klien server. Yang pertama, lokasi yang ideal untuk menyimpan big data. Yang kedua, meningkatkan kinerja. Yang ketiga, hanya server yang membutuhkan ruangan penyimpanan besar dengan performa yang lebih tinggi. Yang keempat, lebih hemat biaya. Yang kelima, satu data dapat diakses oleh banyak klien sekaligus dalam waktu yang sama. Karena dengan begitu, konsistensi data pun akan terjaga dan cenderung akan meningkat. Selanjutnya adalah kekurangan klien server. Yang pertama, permintaan diproses setelah sampai ke server. Kedua, komunikasi yang menyebabkan overhead. Ketiga, penyusunan data sesuai kebutuhan perangkat. Keempat, sistem distribusi harus memberi akses dan panduan untuk klien. Dan yang terakhir adalah klien harus tahu rute dan karakter servernya. Selanjutnya adalah REST, yaitu gaya arsitektur perangkat lunak yang dirancang untuk memfasilitasi komunikasi antar sistem yang terdistribusi di WWW. REST mengandalkan protokol HTTP untuk berkomunikasi antar klien dan server dan menggunakan operasi standar HTTP. REST sendiri ini adalah arsitektur yang sederhana, terukur, dan dapat dikelola dengan baik untuk sistem yang saling terhubung di lingkungan web. Terdapat web client dan web server. Web client berupa tampilan layar yang dilihat klien termasuk dari web client, sehingga user atau klien dapat memberi perintah dari tampilan yang telah disediakan. Sedangkan web server adalah sebuah perangkat lunak di dalam server yang berfungsi menerima perintah berupa halaman web melalui HTTP atau HTTPS. Yang kedua, master self. Master self adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara dua entitas, di mana satu entitas memiliki kontrol atau otoritas penuh yang disebut dengan master, sementara itu entitas lainnya, self, melakukan tindakan atau mengikuti perintah dari master. Contohnya adalah sistem database terdistribusi. Ada satu server utama, yaitu master, yang bertanggung jawab untuk menangani semua perintah, penulisan, dan pengelolaan data, sementara server-server lainnya atau self bertindak sebagai salinan cadangan. Replikasi master self dapat bersifat sinkron atau asinkron. Perbedaannya hanya waktu penerapan perubahan. Jika perubahan dilakukan pada master dan self pada saat yang sama, maka perubahan tersebut akan menjadi sinkron. Namun, jika perubahan dimasukkan ke dalam antrian dan ditulis kemudian, perubahan tersebut menjadi tidak sinkron. Slide selanjutnya adalah kelebihan arsitektur database master self. Yang pertama, menghasilkan cadangan. Yang kedua, memperluas skala aplikasi. Yang ketiga, menyebarkan beban. Keempat, meningkatkan kinerja. Selain itu juga terdapat kekurangan arsitektur database master self. Yang pertama, operasi tulis untuk dikuasai sulit diukur. Yang kedua, replikasi asinkron terkadang gagal. Yang ketiga, tidak ada flyover otomatis. Yang keempat, log biner harus dibaca setiap kali data disalin, yaitu setiap self menambah beban ke master karena log biner harus dibaca sebelum menyalin data ke node self. Oke, sekian dari saya.
Pada materi ini saya menggunakan referensi-referensi berikut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.